Ra, jangan belajar dulu, sapa dulu kali teman-teman yang ada di rumah. Oh iya, oke. Hai guys, ketemu lagi sama aku Rara Dan aku Sabil di Teach Me Up, tempat dimana kita belajar bareng-bareng tentang apa itu STEM. dan apa aja sih yang bisa dipelajari dari STEM. Karena belajar STEM itu nggak sulit kok. Ra, kamu dari tadi belajar apa sih? Kok kayaknya serius banget? Pythagoras. Aku belajar Pythagoras. Pythagoras. Iya. Ini aku lagi belajar sejarah-sejarahnya. Ternyata tuh rumus Pythagoras di kehidupan sehari-hari banyak banget ya di bidangnya. Iya, banyak banget. Jadi tuh rumus ini bisa dibilang lebih famous lah ya dibanding rumus matematika lainnya. Oh, oke. Tapi sebelum bahas lebih lanjut, emang penemunya beneran namanya Pythagoras ya? Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Jadi si Pythagoras ini lahir di Yunani, lebih tepatnya di Pulau Samos pada tahun 570 sebelum Masehi. Nah, karena Pythagoras ini diabadikan jadi sebuah teorema dan udah diuji secara sistematis, makanya teorema ini disebut teorema Pythagoras, Ra. Oh gitu, oke. Buat nge-refresh dikit ya teman-teman, apa sih sebenarnya teorema Pythagoras itu? Nah, si teorema Pythagoras ini adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan dari sisi-sisi dalam satu segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras ini menyatakan bahwa dalam satu segitiga siku-siku nih, si jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak itu sama lurus dengan sisi yang miring. Gitu. Gampangnya nih ya, kalau misalnya A, B, dan AC adalah sisi-sisinya dan BC adalah sisi miring segitiga, kayak di gambar nih, dalam segitiga siku-siku, rumus teorema Pythagoras itu dinyatakan sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang dimana C sama dengan sisi miring segitiga siku-siku. Nah, A dan B ini adalah dua kaki dari si C-nya. Tapi tahu nggak sih, Ra, kalau teorema Pythagoras ini bisa juga loh dipakai buat astronomi, musik, agama, dan masih banyak lagi. Oh, kalau yang ini aku tahu nih. Di bacaan aku tuh ternyata banyak banget turunan dari rumus-rumus yang bisa digunakan. Misalnya kayak di bidang teknik ya, teori sama konstruksi, kebanyakan arsitek itu sebenarnya menggunakan teorema Pythagoras untuk menemukan dimensi-dimensi yang nggak diketahuin. Misalnya nih, kalau kita udah ketemu si panjang atau lebarnya si suatu dimensi, jadi mudah banget sebenarnya untuk menghitung diameter dari sektor tertentu. Nah, kalau kalian tahu kayak Face ID, baik yang di handphone maupun di kamera keamanan di pintu, itu juga pakai teorema Pythagoras loh. Jadi jarak antara orang dan lensa dan kamera diproyeksikan dengan lensa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ada juga kayu dan desain interior. Si konsep Pythagoras ini dipakai juga dalam perancangan interior dan arsitektur rumah tangga dan arsitektur rumah dan bangunan. Kalau kalian pernah naik kapal juga, navigasi yang ada di kapal itu pakai teorema Pythagoras juga kok. Jadi dia bisa nentuin jalur mana yang lebih cepat dan efisien gitu. Oke, ternyata banyak banget ya dalam kehidupan sehari-hari. Kayaknya kalau kita bahas nih nggak habis-habis deh. Habis-habis karena hampir di setiap aspek kehidupan sehari-hari tuh kita temuin terus, Ra. Bener banget. Jadi kita kegiatan sehari-hari aja tuh sebenarnya pakai rumus Pythagoras ya. Sih. Oke deh, kita bakalan bahas lebih lanjut tentang STEM di episode-episode selanjutnya. Tetap tonton dan dengerin podcast Teach Me Up bareng aku Rara dan aku Sabil, biar kalian makin paham tentang STEM, karena belajar STEM itu nggak sulit kok. Bye.